Kalau kita sudah sibgoh, saya bisa mengartikan dengan kata lain lebur lah. Lebur seperti kita setitik air menetes di samudera yang luas, ya kita lebur di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi ketetapan Allah itu atau afal Allah itu tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Allah itu maha benar. Jadi adanya wabah sekarang ini Allah salah, ini benar. Dan pasti ada hikmah di balik wabah ini. Oleh karena itu untuk menyongsong hikmah, kebaikan, kebahagiaan pada saat ini yang bisa kita rasakan dan pada masa depan, untuk saat ini marilah kita selalu bersyukur kepada Allah, selalu legowo, ya, selalu bisa menerima ketetapan Allah ini, selalu bisa bersyukur dan yakin atas pertolongan Allah. Selawat serta salam semoga tetaplah dilimpahkan Allah pada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan di jagat raya ini, dan patut kita mencontoh semua sisi dari beliau, karakter beliau, akhlak beliau, dan kita jalankan amanah-amanah Allah sesuai dengan contoh yang ada. Sebelumnya, marilah kita berdoa bersama-sama untuk diri kita sendiri dan keluarga dan untuk jagat raya ini. Semoga kita yang masih diberi kesehatan oleh Allah selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezeki dalam bentuk apapun. Semoga yang sedang sakit segera diberi kesembuhan dan kesehatan, dan yang sedang punya masalah apapun itu oleh Allah diberikan solusi terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu menjadi orang-orang yang muttaqin, orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Amin. Bapak Ibu, ya, menghadapi situasi seperti ini, ya, apapun yang menjadi afal Allah di sekitar kita, kemudian di negara kita dan di belahan bumi yang lain, kita tidak boleh panik, ya. Kita tidak boleh takut, kita tidak boleh khawatir. Kita harus tenang, kita harus damai, kita harus bahagia. Nah, bagaimana untuk mendapatkan satu ketenangan, satu kedamaian, satu kebahagiaan? Yaitu harus selalu bersama Allah. Karena ketenangan yang sesungguhnya, kedamaian yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sesungguhnya, itu hanya bersama Allah. Dan kalau kita bisa demikian, Allah akan memberikan kekuatan imun pada tubuh kita, sehingga kita tidak mudah untuk diserang virus-virus atau penyakit-penyakit yang lain. Jadi kita harus bahagia. Untuk bahagia kita harus menerima. Kita harus menerima ketetapan Allah yang ini benar, afal Allah ini benar. Makanya T1 subhanallah, ya, maha suci Allah, suci afalnya. Jadi perbuatan Allah itu benar.
Karena perbuatan Allah itu mutlak benarannya, ya kita jangan protes, jangan mengeluh, jangan bersedih. Ya. Kita harus bisa menerima, harus legowo, harus tenang, harus damai, harus bahagia. Lah, ketika tenang, damai, bahagia, kita baru bisa bersyukur. Kita menerima ketenangan, kita bersyukur. Menerima kedamaian, kita bersyukur. Kita diberi kebahagiaan, kita bersyukur. Mensyukuri nikmat Allah. Itu. Kondisi seperti ini nikmat bagi kita yang sadar Allah. Kalau kita melupakan Allah, ya stres. Itu. Dan yakin pertolongan Allah. Karena apa? Semua yang hidup pasti mati. Mati itu tidak ada yang abadi. Ada lahir, ada hidup, proses, kemudian ada mati. Jagat raya ini diciptakan, dipelihara, kemudian nanti akan mati juga. Kita ini dilahirkan, kemudian hidup di dunia, nanti juga akan mati juga. Virus ini diadakan oleh Allah, diciptakan, sekarang masih berkembang, nanti juga akan mati juga. Nah, karena itu kita harus tetap optimis, kita harus tetap menjalankan protokoler kesehatan, kemudian kita harus menjaga pola hidup kita, harus kita jaga. Ya. Karena sunatullahnya dari virus ini itu menyerang kita yang imunnya nggak kuat, apalagi kita sedang sakit, itu mudah terserang. Kalau imun kita kuat, maka diserang tapi kita tidak apa-apa, mungkin malah balik virusnya, oh ini kuat, kembali lagi. Apalagi yang sadar Allah, nah, itu insya Allah wallahu a'lam bishawab. Tapi kita bisa menalarkan, melogikakan seperti itu. Ini sunatullah. Ya. Kemudian menyangkut satu pertanyaan, mumpung saya ingat ya. Jadi sadar Allah yang level tinggi, nafi isbat itu adalah sibgoh. Ada pertanyaan, Mbak Bejo, apakah sibgoh itu bisa dijalankan pada saat kita menjalankan ATP, amanah tanda perintah? Ya itu harus. Jadi harus. Sibgoh itu sadar Allah level yang tertinggi. Itu sibgoh. Kalau kita sudah sibgoh, saya bisa mengartikan dengan kata lain, lebur lah. Lebur, seperti kita setitik air menetes di samudera yang luas, ya kita lebur di situ. Kita benar-benar bisa menyaksikan Allah, benar-benar bisa menyaksikan af'al Allah. Nah, dengan sadar Allah yang level sibgoh ini, kita akan lebih mudah untuk menerima, bersyukur, dan yakin atas pertolongan Allah. Sadar Allah ini juga mendasari pada saat kita menjalankan amanah tanda perintah, menjalankan perintah-perintah Allah. Itu harus sadar Allah. Gimana kita menjalankan perintah Allah tapi kita nggak sadar Allah? Apalagi kita sampai sibgoh. Nah itu. Jadi kita akan menyadari bagaimana pikiran kita bekerja. Nah, sadar Allah itu nggak terbatas pada gimana kita menjalankan perintah Allah kalau kita tidak sadar Allah gitu loh. Kita sholat harus sadar Allah, puasa harus sadar Allah. Kita diberi masalah apapun oleh Allah harus sadar Allah. Kalau tidak ada ATP-nya, tidak ada perintah Allah, ya jangan dijalankan.
Nah ini pondasi. Kadang-kadang kan kita bukan sadar Allah, tapi sadar ego, sadar nafsu. Jadi nggak ada ATP-nya, ada ATP-nya, nggak ada ATP-nya, nafsu kuat, ego kuat, jalan. Wah bubrah Pak, rusak. Gitu. Jadi pada situasi ini mari kita lebih kuat lagi, lebih aktif lagi untuk berlatih zikir nafas. Dan pada saat kondisi terakhir kita zikir nafas, apakah itu